Oke, selamat malam Miss Karisa dan Miss Astrid. Terima kasih atas kesempatannya untuk membuat suatu presentasi dengan topik kawasan ekonomi khusus dengan spesial yang berada pada Mandalika atau Mandalika Special Economic Zone. Oke, terkait definisi, kawasan ekonomi khusus adalah kawasan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Tujuannya tentu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan daya saing. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia mengalami perkembangan dalam hal segi ekonomi, yang berarti bahwa Indonesia membutuhkan suatu hal atau sesuatu yang baru yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan ekonomi khusus yang di dalamnya tentu ada berbagai macam industri, mulai dari sektor pariwisata, sektor industrian, dan sektor-sektor lainnya. Oke, tentang Mandalika. Kawasan ekonomi khusus ini berfokus pada bidang pariwisata. Kawasan ini memiliki luas sebanyak atau seluas 1035 hektar. Potensi alam kawasan ekonomi khusus ini juga banyak sekali yang bisa kita gali, seperti dari Pantai Gerupuk, Pantai Kute, Pantai Serenting, dan juga hal lainnya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kawasan ekonomi khusus mempunyai beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama terkait dengan industri, pariwisata, dan produksi, dan masih bagaimana lagi. Nah, Mandalika ini menjadi salah satu dari berbagai macam sektor yang terkait dengan pariwisata. Nah, bagi teman-teman ataupun bagi eh, masyarakat, hal ini terkait dengan pariwisata yang dapat menguntungkan bagi negara kita untuk mendatangkan wisatawan. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa di Mandalika mempunyai sirkuit MotoGP bertaraf internasional yang tentu hal ini dapat mendatangkan daya tarik wisatawan untuk kemudian datang ke Mandalika. Mandalika tersebut juga akan dikembangkan dan dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau PPI Persero atau Indonesian Tourism Development Corporation sebagai badan usaha milik negara di sektor pengembangan kawasan pariwisata. Dan tentu hal ini akan mengundang baik itu investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri. Terkait dengan dasar hukum seperti yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, bahwa dalam setiap penyelenggaraan sistem pemerintahan baik itu secara ekonomi maupun politik tentu hal ini harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan agar tercipta suatu kondisi di mana setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada daerah itu didasarkan dengan hukum dan aturan yang berlaku. Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus di pasal 1 disebutkan dan menyatakan bahwa kawasan ekonomi khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah negara hukum Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas-fasilitas tertentu. Pasal 2 juga menyebutkan bahwa kawasan ekonomi khusus atau KEK ini dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan pertama industri ekspor impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan daya saing internasional. Nah, berbicara mengenai kawasan ekonomi khusus, tentu kawasan ini mempunyai berbagai macam fasilitas yang dalam artian bahwa pemerintah memfasilitasi kawasan ini untuk kemudian berkembang untuk di bidang industri maupun pariwisata. Salah satu yang saya mau garis bawahi adalah ke fasilitas non-fiskal, yakni kemudahan dalam keimigrasian. Seperti yang kita tahu bahwa keimigrasian adalah suatu bentuk eh, dari pengelolaan negara kita terhadap apapun yang masuk dari luar negeri ke negara kita, baik itu barang, baik itu jasa, baik itu orang dari luar negeri dan sebagainya macamnya. Kemudahan dalam keimigrasian merujuk pada berbagai fasilitas prosedur yang disederhanakan atau layanan yang diberikan oleh otoritas imigrasi
untuk mempermudah individu atau kelompok dalam mengurus dokumen, izin, atau proses berkaitan dengan masuk, tinggal, dan atau keluar dari suatu negara. Tujuan dari kemudahan ini biasanya untuk mendukung mobilitas internasional, kerjasama ekonomi, pariwisata, investasi, atau alasan kemanusiaan. Maka tentu dalam hal ini kemudahan keimigrasian bukan diperuntukkan hanya untuk keluar masuknya dengan mudah, tetapi ada faktor-faktor tertentu sehingga keimigrasian ini dipermudah untuk mereka yang ingin berinvestasi di dalam negeri. Nah, dampak dari adanya kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sendiri, saya membaginya atas dua sektor. Yang pertama, dampaknya dalam sektor pariwisata. Nah, jika berbicara mengenai sektor pariwisata, maka kita berbicara tentang sirkuit Mandalika. Ya, tentu ini bukan satu-satunya pariwisata yang ada dalam Mandalika. Ini salah satu eh, eh, standar pariwisata ataupun tujuan pariwisata di mana sirkuit Mandalika yang telah menjadi magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti yang kita tahu juga bahwa sirkuit MotoGP ini dikelilingi oleh pantai yang begitu indah yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, event balap internasional seperti MotoGP dan World Superbike meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak pada sektor perhotelan, restoran, dan usaha kecil lainnya di sekitar kawasan. Terus kemudian ada dalam sektor pemberdayaan. Seperti yang kita tahu juga di mana itu ada satu perkembangan, tentu yang akan diuntungkan adalah masyarakat sekitar yang kemudian melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal dilibatkan dalam mendukung kegiatan pariwisata. Seperti apa? Seperti menjadi pemandu wisata, penyedia layanan transportasi, dan pelaku usaha mikro atau memproduksi oleh-oleh dari kawasan ekonomi khusus Mandalika. Nah, sebagai sebuah kesimpulan, saya merujuk pada satu bagian penting dalam Undang-Undang Penanaman Modal, bagian considerance. Saya mengambil satu kalimat yang mungkin menjadi penutup dalam presentasi ini adalah investasi sebagai pintu kemajuan. Nah, kita sebagai negara berkembang ingin membuka seluas-luasnya pintu investasi itu untuk kemudian datang ke Indonesia untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Maka tentu hal itu sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan oleh bangsa kita. Pada bagian konsideran Undang-Undang Penanaman Modal jelas menyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi real dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu, kita semua harus beroptimis bahwa Indonesia ke depan menjadi pintu bagi kemajuan di setiap masyarakat kita. Dan tentu hal itu harus diwujudkan melalui investasi. Salah satunya melalui investasi dari dalam ataupun luar negeri. Sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jika ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih.